Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Ketemu lagi bersama bapak Pak Rahman di pelajaran fisika. Nah, baik, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengukuran. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Oke, kita lihat dulu. Ini ada besaran dan satuan, dan kemudian setelah itu kita akan membahas penggunaan alat ukur. Apa besaran dan apa satuan akan kita bahas. Dan juga alat ukur yang digunakan dalam pengukuran apa saja. Terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang definisi dari pengukuran. Apa itu pengukuran? Ada yang tahu pengukuran itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan yang namanya pengukuran. Misalnya ketika kita mengukur tinggi badan, kemudian ketika kita mengukur massa suatu benda atau massa tubuh kita, mengukur suhu tubuh kita. Nah, itu juga proses, misalnya menimbang tubuh, itu adalah proses pengukuran. Nah, jadi apa itu pengukuran? Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satu satuan. Nah, misalnya kita mengukur tinggi badan kita, misalnya 170 cm. Nah, sentimeter itu adalah sebagai satuan dan tinggi badan kita itu adalah besaran. Nah, kemudian apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, jadi semua yang bisa diukur itu disebut dengan besaran. Apa misalnya yang bisa diukur? Nah, misalnya berat atau massa, ya, massa badan kita tuh. Kemudian tinggi badan kita, kemudian panjang dari sebuah meja, kecepatan juga bisa diukur, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Nah, lalu apa yang kemudian yang tidak bisa diukur atau yang bukan besaran? Misalnya nih rasa ini tidak bisa diukur, makanya dia bukan termasuk besaran. Ya, misalnya ada makanan yang kita rasakan enak atau tidak enak. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengukurnya. Makanya rasa ini bukan termasuk dari besaran. Nah, selanjutnya yaitu satuan. Nah, ini tadi ada kata satuan. Setiap ada besaran maka ada yang namanya satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, untuk memahami perbedaan keduanya, saksikan penjelasan berikut. Oke, kita ulang tadi besaran dalam fisika atau physical quantities. Nah, itu tadi ciri-cirinya. Apa ulang? Ia adalah dapat diukur kemudian dinyatakan dengan angka. Misal tadi tinggi badan seseorang atau tinggi tubuh seseorang 170 cm. Kemudian suhu tubuh manusia misalnya 36 derajat Celcius. Mungkin ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya mengapa besaran itu harus dinyatakan dengan angka. Kenapa tidak dengan kata sifat? Karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, sepatu saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang, mobil ini ukurannya besar.
Bus ukurannya lebih besar. Pesawat terbang ukurannya sangat besar. Lalu bandaranya sangat amat besar. Bagaimana dengan kota? Luar biasa besar. Bagaimana dengan provinsi, negara, benua, dunia, apalagi dengan tata surya. Nah, kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar ukuran mereka tadi. Nah, jika kita ingin mengungkapkannya dengan angka, misalnya tinggi badan saya 170 cm, kemudian panjang mobil 4,5 meter, panjang bus 15 meter, panjang pesawat terbang 50 meter. Nah, kita tidak akan kesusahan karena sekecil atau sebesar apapun yang diukur, kita selalu bisa menyatakannya dengan angka. Nah, sentimeter ini adalah satuan. Jadi, satuan itu tadi skala pembanding. Kenapa harus memiliki satuan? Nah, ini kemarin Bapak jelaskan, satuan itu penting ya, terutama satuan baku. Nah, tinggi saya 1,7 meter. Nah, maka seluruh orang yang ada di dunia, misalnya di Amerika, di Jepang, di Eropa, nah semuanya akan mengetahui bahwa tinggi saya 1,7 meter. Nah, itulah yang disebut dengan satuan internasional dalam fisika. Nah, untuk besaran panjang, satuan internasionalnya itu adalah meter. Untuk massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Untuk waktu, itu satuannya detik. Kemudian suhu, itu satuannya Kelvin. Nah, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya.